Bab 721 Pesaing. Zhang Xiaowan tertegun saat melihat Lin Yi. Kakak iparku sungguh tampan. Lihat, dia pacarku. Aku nggak bohong, kan? Zhang Xiaoyu memegang lengan Lin Yi dan sengaja menggosoknya. Lin Yi, mengapa ini begitu tidak nyaman? Putriku, apakah ini benar-benar pacarmu? Tanya Zhang Guoqiang. Tentu saja. Dia datang menjemputku. Apa kau pikir aku akan berbohong padamu? Bukan itu. Aku cuma merasa kamu nggak cukup baik untuknya. Zhang Xiaoyu, apa yang kau katakan? Aku juga sangat luar biasa. Tapi dia lebih baik. Zhang Xiaoyu. Xiaoyu, apa kau tidak punya pesawat untuk dikejar? Ayo pergi sekarang, jangan buang waktu lagi, kata Zhang Xiaowan. Tidak perlu terburu-buru. Ini pesawat pribadi. Kita bisa berangkat kapan saja. Keluarga Zhang terdiam. Dia bahkan lebih tidak layak. Baiklah, aku tidak akan bicara denganmu lagi. Kita pergi. Sambil berbicara, Zhang Xiaoyu mendorong Lin Yi masuk ke dalam mobil. Mobil La Voiture Noire segera menghilang di kejauhan. Anggota keluarga Zhang berdiri terpaku di tanah seakan-akan membeku. Akhirnya aku tahu kenapa dia bisa langsung masuk ke perumahan. Nggak ada yang berani ngerem mobil semahal itu. Kakak Lin, penampilanmu tadi sungguh luar biasa. Kau benar-benar menipu keluargaku, kata Zhang Xiaoyu sambil tersenyum. Aku cuma aktor pendukung. Kamu sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Itu tidak benar. Dengan kualifikasi saudara Lin, dia akan menjadi protagonis dimanapun dia pergi. Xiaoyu, kata Lin Yi dengan sungguh-sungguh. Ada apa? Kakak Lin, apa yang akan kamu katakan? Dengarkan saranku. Jangan pakai baju renang saat sampai di Pulau Yawan. Itu benar-benar tidak cocok untukmu. Apakah benar-benar seburuk itu? Kamu menggosok lenganku beberapa kali tadi dan jadi merah. Apa kamu tidak merasakan apa-apa? Soalnya aku pakai baju tipis. Kalau enggak bakal begini. Lin Yi. Tiba-tiba, ekspresi Zhang Xiaoyu menjadi gelisah. Kak Lin, aku baru ingat sesuatu. Ada streamer bernama Long Shuai di Douyu. Kurasa dia juga akan pergi ke Pulau Yawan untuk streaming. Dia mungkin akan bersaing denganmu untuk mendapatkan penonton. Lin Yi berpikir sejenak. Kemarin aku dengar dari netizen kalau orang ini sepertinya streamer outdoor nomor 1. Ya, itu dia, kata Zhang Xiaoyu. Orang ini memang agak kuat. Lagi pula, dia mendapat dukungan dari sebuah studio. Popularitasnya sangat tinggi. Jika dia ingin bersaing denganmu, popularitasmu mungkin akan turun. Lin Yi tidak menanggapi serius ketika netizen mengatakan ini, tetapi setelah mendengar kata-kata Zhang Xiaoyu, sepertinya dia harus berhati-hati. Kali ini, misi sistem adalah mendapatkan lebih dari 10 juta poin popularitas. Meskipun ada orang yang berhasil mencapainya di Douyu, itu adalah prestasi yang langka. Tidak baik jika pemirsanya direnggut. Apa hebatnya orang ini? Dia sangat pandai menyombongkan diri. Apa dia sering menyombongkan diri? Itu kotor. Haha, Kakak Lin, kaulah yang terlalu jorok. Zhang Xiaoyu tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya bergoyang maju mundur. Tapi kamu harus hati-hati. Keahliannya untuk menyombongkan diri benar-benar top. Dia selalu mengaku pernah makan malam dengan beberapa selebritas dan bahkan bilang pernah berfoto dengan presiden negara lain. Yang terpenting, ada orang yang benar-benar percaya padanya. Semakin banyak Zhang Xiaoyu berbicara, semakin bersemangat dia jadinya. Juga, ku dengar dia bilang akan melakukan wawancara eksklusif dengan selebritas tertentu saat pergi ke Pulau Yawan. Tapi, mungkin itu cuma tipuan. Bagaimana hubungannya dengan platform? Mereka jelas punya hubungan yang baik, platform ini menyukai streamer yang bisa menghasilkan uang untuk mereka, kata Zhang Xiaoyu. Selain itu, studio di belakangnya sangat mengesankan. Saudari nomor 1 platform kami, Bai Bingyu, berasal dari studio yang sama dengannya. Singkatnya, mereka cukup hebat. Secara logika, pameran kapal pesiar semacam ini adalah acara privat. Seharusnya hanya streamer tertentu yang diizinkan masuk. Seharusnya, orang-orang ini tidak memenuhi syarat. Haha, Saudara Lin, bukankah kau sedang membicarakan kami? Zhang Xiaoyu tertawa. Bukankah kita juga hanya streamer? Tapi bukankah kita juga akan pergi ke Pulau Yawan? Siapa streamer di sekitar sini yang kenal wali kota dan mantan kepala garnisun? Tanya Lin Yi, siapa streamer yang tinggal di pavilion Jeushu dan pemilik La Voiture Noire? Aku lupa soal itu. Baru saat itulah Zhang Xiaoyu ingat bahwa saudara Lin bukanlah orang biasa. Alasan mereka bisa pergi adalah karena studio mendukung mereka, kata Zhang Xiaoyu.
Para petinggi studio seperti mereka cukup berkuasa. Kemungkinan besar mereka sendiri yang menerima undangannya. Kemungkinan besar mereka bisa memanfaatkan koneksi mereka untuk mendapatkan undangan bagi para streamer juga. Lin Yi mengangguk sambil berpikir. Aku mengerti. Ngomong-ngomong, Kak Lin, berikan ponselmu. Ayo kita mulai streaming sekarang untuk pemanasan. Lin Yi menyerahkan ponselnya kepada Zhang Xiaoyu. Kacamata hitam dan maskerku ada di kompartemen penumpang. Bawakan untukku. Setelah semuanya siap, Zhang Xiaoyu mengambil ponsel Lin Yi dan masuk ke streamingnya. Hadirin sekalian, pameran kapal pesiar pribadi di Pulau Yawan akan segera dimulai. Sial, apakah siaran langsung Pulau Yawan sudah dimulai? Silakan streaming seluruh prosesnya. Aku sudah menyiapkan sekotak mie instan. Aku akan menontonnya selama 4 hari berturut-turut. Streamer, bertahanlah. Tuan rumah, bagaimana jika Anda diblokir? Siapa yang berani melarangku, kata Lin Yi. Sial, kakak bertopeng sangat mendominasi. Ada apa hari ini? Kenapa popularitas ruang siaran langsungnya tidak tinggi? Kita sudah mulai streaming, tapi popularitasnya baru 200.000. Semuanya, tolong bagikan tautannya. Kurasa mereka semua sudah pergi ke kamar Long Shuai. Aku baru saja menonton siaran langsungnya, dan sepertinya mereka sudah tiba di bandara. Popularitasnya sudah mencapai lebih dari 2 juta. Sial, semua musuh pasti bertemu di jalan sempit. Mereka malah datang bersamaan dengan kita, keluh Zhang Xiaoyu. Kita akan hadapi apapun yang terjadi. Mengumpat itu tidak baik, kata Lin Yi sambil tersenyum. Lin Yi sangat berpikiran terbuka tentang hal-hal seperti itu. Ia akan membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Ia tak bisa menodongkan pisau ke leher seseorang dan menghentikan mereka mengalir. Meskipun ia memiliki kemampuan untuk melakukan ini, jika ia benar-benar melakukannya, bahkan jika ia mencapai popularitas 10 juta, sistem tidak akan menganggap misinya berhasil. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan. Saudara Lin, Anda benar-benar pewaris generasi kedua yang paling kaya dan paling pemarah yang pernah saya lihat. Mereka jelas-jelas mengincar Anda, kata Zhang Xiaoyu sambil mematikan mikrofon. Ini karena kamu telah naik daun dengan pesat di Douyu dan bahkan berpotensi melampaui Long Shuai. Mereka pasti tidak akan membiarkanmu sukses dengan mudah, itulah sebabnya mereka membuatmu begitu banyak masalah. Saya mengerti. Ini hanya persaingan industri. Ya, dan itu sangat buruk. Baiklah, tenanglah. Ini bukan masalah besar. Kita semua perlu mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk berbicara. Saat mereka berkendara menuju bandara, para pejalan kaki tertarik oleh monster baja hitam itu. Mereka berhenti dan mengambil foto dengan ponsel mereka. Apa yang kamu lihat? Aku belum pernah melihat jet pribadi sebelumnya. Aku agak gugup, bisik Zhang Xiaoyu. Bab 722 Aku benar-benar tidak bisa berkomunikasi dengan kalian, dasar bodoh. Saya anak dari keluarga miskin. Setelah mengatakan itu, Zhang Xiaoyu meluruskan ekspresinya dan mengarahkan kamera ke Lin Yi. Teman-teman netizen, kita sudah sampai di bandara. Kita akan segera naik pesawat. Zhang Xiaoyu berkata, tidak ada sinyal di pesawat, jadi sampai jumpa 3 jam lagi. Kenyataannya, Gulfstream G550 milik Qin Han memiliki Wi-Fi, tetapi Lin Yi tidak ingin menyiarkannya. Karena Qin Han dan yang lainnya berada di pesawat, Lin Yi tidak ingin membocorkan terlalu banyak informasi tentang diri mereka sendiri. Setelah siaran berakhir, Lin Yi membawa Zhang Xiaoyu ke blok boarding kelas bisnis. Pada saat yang sama, manajer berjas hitam berjalan menuju Lin Yi dan Zhang Xiaoyu. Tuan Lin, Anda di sini. Ya, mereka semua ada di sini, kan? Tanya Lin Yi ringan. Semua orang di sini. Kami hanya menunggumu. Lin Yi mengangguk. Baiklah, aku mengerti. Ayo kerjakan. Tuan Lin, apakah Anda butuh bantuan saya? Tidak untuk saat ini. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah menyapa mereka, manajer itu mundur ke samping. Zhang Xiaoyu bertanya dengan misterius. Kak Lin, orang itu sopan sekali padamu. Apa karena kita naik jet pribadi? Tidak, bandara ini milik temanku. Makanya dia sopan. Temanmu pemilik bandara ini. Ya, kamu akan melihatnya nanti. Setelah meninggalkan gedung pendaftaran bisnis, Lin Yi melihat Gulfstream G650 milik Qin Han dan berjalan langsung ke sana. Namun, tepat saat mereka berdua berjalan keluar dari asrama, Zhang Xiaoyu tiba-tiba berhenti. Tatapannya tertuju diagonal ke depan dan ia tidak bergerak. Lin Yi mengikuti tatapannya dan melihat lebih dari 10 orang berdiri secara diagonal di depan mereka. Ada yang memegang tongsis, ada pula yang berfoto di pinggir jalan. Mereka semua sangat aktif. Di depan kamera utama,
tampak seorang pria tampan dan seorang wanita cantik. Mereka berpakaian modis dan berbicara dengan fasih. Dilihat dari penampilannya, mereka adalah tim siaran langsung yang profesional. Kenapa kamu menatapnya? Apa karena dia tampan? Betapapun tampannya dia tidak lebih tampan dari kakak Lin, kata Zhang Xiaoyu. Pria di siaran langsung itu Long Shuai. Wanita di sebelahnya adalah streamer wanita nomor 1 Douyu, Bai Bingyu. Ini seperti bertemu musuh di jalan sempit. Benar. Kakak Lin, abaikan saja dia. Ayo kita pergi saja. Aku selalu marah setiap kali melihat mereka. Ayo pergi. Mereka berdua mempercepat langkah dan bersiap untuk pergi. Pada saat yang sama, Long Shuai dan Bai Bingyu mengalir tanpa hambatan. Sungguh menyebalkan. Aku sudah memesan pesawat pribadi, tapi siapa sangka akan ada masalah di tengah perjalanan. Aku hanya bisa terbang kelas 1 hari ini, kata Long Shuai. Long Shuai, tenanglah. Kelas 1 saja sudah sangat mengesankan. Aku bahkan belum pernah terbang di kelas ekonomi sebelumnya. Aku tidak akan mempermasalahkannya, kata Long Shuai. Tapi hari ini, saya bisa mengungkapkan sesuatu kepada semua orang. Setelah siaran langsung ini, saya berencana mengadakan acara besar untuk memberi kejutan kepada penggemar saya. Begitu kata-kata ini diucapkan, siaran langsung Long Shuai meledak. Long Shuai, jangan membuat kami penasaran. Apa rencanamu? Cepat beritahu kami. Iya, jangan terlalu cemas. Ini acara rahasia yang kurencanakan. Kalau ku beritahu sekarang, tidak akan ada kejutan. Tidak apa-apa. Karena kamu bilang akan ada kejutan, cepat beritahu kami. Baiklah, karena kamu sudah bertanya, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Ini cukup membosankan, kata Long Shuai. Dalam beberapa hari ke depan, saya berencana memesan sebuah pulau. Lalu, saya akan mengajak beberapa model, selebritas internet, dan streamer untuk mengadakan acara di sana. Setelah ini, saya akan mengundang 100 penggemar dan memesan pesawat pribadi untuk membawa kami ke sana dan bersenang-senang. Anggap saja ini sesuatu yang bisa dinikmati semua orang. Sial, Long Shuai memang yang terbaik. Aku akan jadi penggemarmu seumur hidupku. Kamu jauh lebih kuat daripada pria bertopeng itu. Aku sudah menonton beberapa siaran langsungnya. Dia tidak pernah bilang apa-apa tentang memberi kita keuntungan. Benar. Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Long Shuai. Mereka bahkan tidak selevel. Dan streamer bernama Zhang Xiaoyu itu benar-benar mengaku sebagai streamer luar ruangan nomor 1 di Douyu. Pui, menjijikkan sekali. Baiklah, baiklah. Semuanya, berhenti mengeluh. Sebenarnya, aku tidak menganggap serius orang seperti dia sejak awal. Dia hanya membeli mobil bagus dan pergi ke area garnisun untuk melakukan streaming. Ini bukan apa-apa. Aku akan mengajak semua orang untuk melihat hal-hal yang lebih menarik di masa mendatang. Ya. Aku pasti akan memperluas wawasanku dengan mengikuti Long Shuai. Panjang Shuai. Bai Bingyu, yang berdiri di samping, dengan lembut menyentuh Long Shuai. Lihat ke sana. Mengikuti arah jari Bai Bingyu, Long Shuai melihat seorang pria mengenakan topeng dan kacamata hitam. Bukankah itu yang disebut saudara topeng? Dia cukup misterius. Long Shuai mencibir. Ya, itu dia. Sepertinya kita bertemu hari ini. Ayo kita ke sana dan menyapa. Ya. Ayo kita ke sana dan menyapa. Kudengar mereka juga akan pergi ke Pulau Yawan untuk streaming di sana. Ayo kita beri dia pelajaran dan tunjukkan siapa streamer luar ruangan nomor 1 di Douyu. Semuanya, jangan bilang begitu. Aku tidak tertarik dengan judul-judul kosong seperti itu karena kita semua beroperasi di platform yang sama. Lagi pula, kita akan pergi ke tempat yang sama untuk streaming. Sudah sepantasnya kita menyapa. Dengan itu, Long Shuai memberi isyarat kepada orang-orang yang menemaninya dan mengarahkan kamera ke Lin Yi. Kak Topeng, penerbangan ke Pulau Yawan sudah sampai. Kenapa kau pergi ke arah yang berlawanan? Apa kau menghindariku? Mendengar kata-kata Long Shuai, mereka berdua berbalik. Mengapa aku harus bersembunyi darimu? Kamu pasti takut menabrakku, kata Long Shuai. Tapi jangan khawatir, kita semua streamer dari platform yang sama. Kalau aku makan, kamu juga makan. Kalau aku lagi nggak mau streaming, aku kasih slot waktunya. Kalau nggak, kamu nggak akan kena banyak traffic. Lin Yi menggaruk kepalanya, bingung. Apakah dia gila? Atau dia lupa minum obatnya sebelum keluar? Bro, kendalikan dirimu. Kalau belum minum obat, minum sekarang juga. Meskipun kita akan pergi ke tempat yang sama untuk streaming, siapa bilang kita harus naik pesawat yang sama denganmu? Saat ini, hanya ada satu penerbangan ke Pulau Yawan. Tidak bisakah aku naik jet pribadi? Long Shuai tertawa.
Bro, kamu lucu sekali. Aku bahkan tidak memesan jet pribadi hari ini, tapi kamu malah berpura-pura begitu. Orang-orang di siaran langsung Long Shuai tertawa terbahak-bahak. Saudara Topeng tampaknya gelisah dan mulai melontarkan omong kosong. Benar. Bahkan orang seperti Long Shuai pun tidak mengaku akan naik jet pribadi. Apa haknya untuk bertindak seperti ini? Kurasa dia hanya merasa frustrasi dan takut Long Shuai akan merebut perhatian publik. Itulah sebabnya dia berkata begitu. Lin Yi tidak tahu tentang pembicaraan yang terjadi di ruang obrolan, jadi dia hanya berkata dengan tenang. Aku benar-benar tidak bisa berkomunikasi dengan kalian, orang-orang bodoh. Kemudian, dia berjalan perlahan menuju G550 yang diparkir tidak jauh darinya. Bab 723 Apakah saudara Lin memiliki temperamen yang baik? Perkataan Lin Yi membuat Long Shuai dan Bai Bingyu tidak dapat bereaksi. Mereka semua orang beradab. Mereka bisa sedikit pamer, tapi apa dia harus mengumpat? Semua orang punya hidung dan dua mata yang sama. Kenapa dia tidak mengikuti aturan masyarakat pada umumnya? Apakah kamu yakin ingin mengatakan itu kepadaku? Long Shuai menyipitkan matanya dan berkata, begini, aku kenal manajer maskapai ini. Percaya nggak kalau aku bakal panggil orang buat ngajak kamu keluar? Silakan. Aku akan menunggu. Lin Yi bahkan tidak menoleh saat ia menuntun Zhang Xiaoyu langsung ke Gulfstream G550. Long Shuai, hadapi dia, kata seseorang di ruang siaran langsung. Orang ini agak sombong. Dia sampai ngomong kayak gitu ke streamer outdoor nomor 1 di internet. Apa dia nggak mau main Douyu lagi? Long Shuai, suruh manajer mengusirnya agar dia tidak berkelahi denganmu demi penonton. Ngomong-ngomong, apa kau tidak kenal seseorang dari Biro Pengawasan Internet? Lagi pula, kau kenal para eksekutif Douyu. Larang saja orang ini, dia terlalu arogan. Dia bahkan bilang mau naik pesawat pribadi. Dia terlalu pandai pamer. Melihat semua orang dalam siaran langsung itu bersatu melawan musuh bersama, Long Shuai tersenyum. Baiklah, semuanya, tenanglah. Kita semua bersaudara dari platform yang sama. Mari kita bersikap lunak sebisa mungkin. Perdamaian menghasilkan uang. Beri dia kesempatan lagi. Sial, apa yang terjadi? Kenapa pesawat yang dia naiki berbeda dari yang lain? Long Shuai dan Bai Bingyu tercengang mendengar apa yang dikatakan orang-orang di siaran langsung. Mereka langsung menoleh untuk melihat apa yang sedang terjadi. Yang mengejutkannya, dia menyadari bahwa pihak lain telah menaiki pesawat pribadi di kejauhan. Sial, aku tahu pesawat itu. Itu Gulfstream G550, pesawat komersial terbaik di dunia. Konon harganya ratusan juta. Penerbangan biasa saja bisa jutaan. Sial, bagaimana dia bisa naik pesawat pribadi? Sepertinya orang ini tidak sedang membual. Dia benar-benar akan naik pesawat pribadi. Pria bertopeng ini lumayan. Dia memang punya pesawat pribadi, tapi sepertinya dia tidak menyiarkannya. Kalau tidak, kita bisa saja masuk untuk melihat-lihat. Ekspresi Long Shuai tampak tidak terlalu baik. Dia bahkan belum pernah naik pesawat pribadi sebelumnya, tetapi orang ini malah menuju ke sana dengan pesawatnya sendiri. Bukankah ini tamparan di wajahnya? Bai Bingyu menarik lengan baju Long Shuai dan berbisik di telinganya. Baiklah, abaikan saja dia untuk saat ini. Ayo kita naik pesawat dulu, jangan tunda urusan kita. Ya. Long Shuai mengangguk dan berkata kepada orang-orang di siaran langsung. Kurasa anak ini tanpa malu-malu naik pesawat pribadi orang lain. Aku tak mau melakukan hal seperti itu. Kalau aku sama tak tahu malunya seperti dia, aku pasti sudah menyewa pesawat dan pergi sekarang. Haha, Long Shuai memang luar biasa. Sewa G550 saja biayanya jutaan. Apa kebiasaan belanja semua Taipan memang semenarik itu? Streamer terkaya di internet. Tak terbantahkan lagi. Ekspresi Long Shuai langsung membaik drastis. Ia berkata dengan acuh tak acuh, hanya beberapa juta. Ini bukan apa-apa. Dalam beberapa hari, aku akan menyewa sebuah pulau dan mengajakmu bersenang-senang. Saat itu tiba, kau bisa dengan yakin menyatakan bahwa aku kaya. Tidak masalah. Aku menantikan kegiatan rahasiamu, haha. Baiklah, tidak ada sinyal di pesawat. Kita harus mematikan siarannya sekarang. Saudara-saudara, tunggu aku turun dari pesawat sebelum aku menyiarkannya ke semua orang, kata Long Shuai. Selain itu, saya juga sudah menemukan orang penting misterius untuk wawancara eksklusif. Dia pasti tidak akan mengecewakan Anda. Nantikan ya. Setelah mematikan siaran langsung, ekspresi Long Shuai tiba-tiba berubah. Siapa anak itu? Bagaimana dia bisa mendapatkan Gulfstream G550? Dia memikirkannya dan menyadari bahwa dia bahkan tidak mengenal orang kaya pemilik Gulfstream G550 itu.
Jika dibandingkan, dia memang lebih rendah. Saudara Long, itu hanya pesawat. Jangan dianggap serius, kata asisten Long Shuai, Zhang Meng. Kurasa dia seharusnya mendapat dukungan dari sebuah studio. Kalau tidak, dia tidak akan naik begitu cepat. Bai Bingyu mengangguk. Kurasa tim di belakangnya ingin menciptakan citra pewaris generasi kedua yang kaya. Itulah sebabnya mereka menghabiskan banyak uang untuk menyewa pesawat seperti itu. Itu kemungkinan besar, kata Long Shuai. Tapi hal seperti ini tidak akan bertahan lama. Penonton tetap akan menonton siaranku. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Bai Bing mengangguk dan tidak mengomentari ucapan Long Shuai. Di antara semua streamer di internet, daya tarik siaran langsungnya tak tertandingi. Pria bertopeng ini jelas tidak sebanding dengannya. Pada saat yang sama, Lin Yi dan Zhang Xiaoyu sudah menaiki G550. Kakak Lin, cepatlah kemari. Tinggal kau saja. Setelah naik, Liang Jinming memanggil. Di dalam pesawat, selain Qin Han dan dua orang lainnya, ada juga lebih dari 10 gadis di dalamnya. Mereka semua mengenakan rok dan celana pendek ketat, berpakaian liar dan menggoda. Dia mengamati pakaian orang-orang ini dan tubuh bagian atas mereka yang membanggakan. Zhang Xiaoyu merasa bahwa saudara Lin benar-benar tidak bermaksud meremehkannya. Dia telah menegurnya demi kebaikannya sendiri. Kakak Lin, apakah dia temanmu? Tanya Gao Zongyuan. Ya, temanku. Lin Yi mengangguk. Gao Zongyuan mengamati Zhang Xiaoyu dari atas ke bawah. Kak Lin, kenapa seleramu berubah begitu cepat? Kamu suka tulang. Zhang Xiaoyu. Kamu tidak bisa menyerangku seperti ini. Ganti kata-kataku. Dia mau ke Pulau Yawan bareng aku buat siaran langsung. Siaran langsung. Ketiganya tercengang. Mengapa saudara Lin melakukan hal yang begitu rendah? Lin Yi mengangguk. Setelah restoran tutup, aku beralih ke siaran langsung. Kakak Lin, aku tidak punya nyali sepertimu bahkan saat mabuk. Aku sangat mengagumimu, kata Gao Zongyuan. Berapa banyak profesi yang telah kamu ganti sejak kita bertemu? Apa lagi yang akan kulakukan? Apa aku harus menyia-nyiakan hidupku di rumah? Aku tidak seperti kalian. Sikap yang tidak terlihat adalah yang paling fatal. Lin Yi tersenyum dan mendorong Zhang Xiaoyu ke depan. Perkenalkan. Gao Zongyuan ini, Liang Jinming ini, bandara ini adalah rumah mereka. Ini Qin Han, pangeran Sok legendaris. Kalian bisa memanggil mereka saudara Gao, saudara Liang, dan saudara Qin. Dia Qin Han. Zhang Xiaoyu berkata dengan heran, aku penasaran kenapa dia terlihat begitu familiar. Aku melihat fotonya di internet. Ya, itu dia. Halo, saudara Qin, halo, saudara Liang, halo, saudara Gao. Zhang Xiaoyu mengangguk memberi salam. Dia merasa jantungnya tidak sanggup menahannya lagi. Mereka semua adalah pewaris generasi kedua Zonghai yang kaya. Ia tidak menyangka akan bertemu mereka hari ini. Yang terpenting, mereka semua sangat sopan dan hormat kepada saudara Lin. Seberapa hebatkah saudara Lin? Lagi pula, orang seperti itu benar-benar berteman dengannya. Membayangkannya saja rasanya tak nyata. Ayo, kamu teman saudara Lin, jadi kamu juga teman kami. Cari tempat duduk, kata Liang Jinming. Saudara Liang, apakah bandara Xinhua benar-benar milikmu? Mengapa aku harus berbohong? Tidak, kami hanya bertemu orang yang sangat menyebalkan. Dia bilang dia kenal manajer di sini dan ingin mengusir kami. Dia tidak ingin kami naik pesawat, kata Zhang Xiaoyu dengan marah. Sial, benarkah? Siapa yang berani mengatakan ini kepada saudara Linku? Ya, memang benar. Tapi saudara Lin pemarah dan mengabaikan mereka. Zhang Xiaoyu tidak sabar menunggu Liang Jinming mengusir Long Shuai. Dengan begitu, tidak ada yang akan bersaing dengan saudara Lin untuk mendapatkan lalu lintas streaming. Haha. Liang Jinming dan dua lainnya tertawa. Mengetahui kepribadian saudara Lin, kamu orang pertama yang bilang dia pemarah. Haha. Zhang Xiaoyu bingung. Mungkinkah saudara Lin pemarah? Saya sudah kenal saudara Lin cukup lama, tapi saya selalu merasa dia selalu lembut dan sopan. Dia tidak pernah marah sebelumnya. Haha, kalau begitu kau belum melihat betapa ganasnya dia saat menusuk seseorang, kata Gao Zongyuan. Benarkah? Apakah kakak Lin sehebat itu di ranjang? Bab 724 aku tidak keberatan selama pacarmu tidak keberatan. Udara di dalam kabin tiba-tiba menjadi sunyi. Tatapan semua orang tertuju pada Zhang Xiaoyu. Kak, pantas saja kamu bisa akrab dengan Kak Lin. Sepertinya kamu juga orang yang baik hati. Wajah Zhang Xiaoyu sedikit memerah. Apakah aku salah paham? Liang Jinming mengambil pisau buah dan menusukkannya ke sebuah apel. Kau salah. Dia bermaksud tusukan seperti ini.
Bibir Zhang Xiaoyu berkedut, dia sedikit ketakutan. Baiklah, berhenti bicara omong kosong, kata Lin Yi, dia gadis yang baik, jangan membuatnya takut. Tuan Muda Lin, kami tidak seserius itu. Ayo tusuk kami, hehe, kata gadis di kabin itu. Zhang Xiaoyu terkejut lagi. Para suster ini terlalu berpikiran terbuka. Bahkan para penyiar langsung di platform tersebut tidak berani melakukan hal ini. Kakak Lin, beberapa orang yang tadi bersikap keren di depanmu juga akan pergi ke Pulau Yawan, kan? Tanya Liang Jinming sambil mengangkat teleponnya. Ya, kenapa? Aku akan menelepon dan mengusir mereka, kata Liang Jinming sambil memegang ponselnya. Sekarang giliranmu untuk bersikap keren. Ini akan benar-benar menarik perhatian mereka. Lupakan saja, tidak perlu, kata Lin Yi. Mereka cuma berpura-pura. Buat apa aku peduli? Kalau aku memang mau menyerang mereka, aku nggak akan tinggal diam sampai sekarang. Baiklah, kalau kita melihat mereka bertingkah keren lagi di Pulau Yawan, kita bisa menghadapinya. Ngomong-ngomong, Pak Tua Lin, bukankah kau bilang kau ingin kami mempersiapkan pengembangan aplikasinya? Kami hampir selesai. Qin Han berkata sambil menghisap rokok, kapan kau mau mulai? Kamu bisa mulai sekarang. Aku akan mentransfer uangnya kepadamu ketika aku punya waktu. Beri kami beberapa sen saja. Anggap saja kami sedang berinvestasi. Kalian harus memberi kami dividen ketika saatnya tiba. Itu juga cocok buatku. Aku nggak tahu berapa penghasilanku nanti, tapi aku nggak akan membiarkan kalian rugi. Saudara Lin, apakah Anda sedang mengejar kesepakatan bisnis? Tanya Zhang Xiaoyu. Kurasa begitu. Kalau begitu, bisakah kau sertakan aku? Dengan uang yang kau berikan sebelumnya, aku sudah menabung hampir 2 juta. Ya ampun, aku sungguh tidak menyangka kamu seorang gadis kaya, goda Gao Zongyuan. Saudara Gao, jangan mengejekku, kata Zhang Xiaoyu dengan malu. Uang yang kau investasikan pasti lebih dari 10 juta, kan? 1 miliar dari masing-masing kita. Pemandangan di luar jendela sungguh indah. Haha. Normalnya, diperlukan waktu lebih dari 3 jam untuk pergi dari Zonghai ke Bandara Pulau Yawan. Namun, karena Lin Yi dan yang lainnya menggunakan Gulfstream G550, mereka tiba 1 jam lebih awal. Setelah turun dari pesawat, mereka melihat 5 Bentley hitam terparkir di luar bandara. Semuanya sudah dipesan oleh Qin Han. Kelompok itu berkendara ke hotel dan menyadari bahwa tidak ada mobil terparkir di pintu masuk yang harganya di bawah 1 juta yuan. Berbagai jenis supercar juga ada di sini. Bahkan supercar seharga puluhan juta pun bisa dilihat di mana-mana. Dibandingkan dengan itu, Bentley milik Lin Yi tidak ada apa-apanya. Selain itu, banyak wajah asing yang terlihat di sini, tetapi sebagian besarnya adalah Terans. Sebagai perjamuan Haiti yang terkenal, skala pertemuan pribadi kelas atas di Pulau Yawan belum pernah terjadi sebelumnya. Ada alasan mengapa hal itu bisa menarik begitu banyak orang. Ini keterlaluan. Zhang Xiaoyu tercengang. Aku belum pernah melihat begitu banyak mobil bagus, bahkan di pameran mobil. Mobil-mobil seperti ini ada di mana-mana. Orang kaya sejati sudah tidak mau main-main dengan mobil seperti ini lagi. Lalu kita harus bermain dengan apa, gadis-gadis? Haha, aku bosan bermain dengan perempuan, kata Liang Jinming. Saat ini, orang kaya bermain dengan kapal pesiar dan pesawat pribadi. Kapal pesiar itu tidak murah, kan? Zhang Xiaoyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang termurah harganya lebih dari 10 juta yuan. Kalau tidak, pameran ini tidak akan diselenggarakan. Oh, begitu. Zhang Xiaoyu mengangguk dan berkata, aku benar-benar belajar sesuatu kali ini. Rombongan tiba di hotel. Setelah mengatur kamar mereka, Qin Han berkata, pamerannya baru akan dimulai besok. Ayo kita cari klub malam untuk dikunjungi malam ini. Klub malam di Pulau Yawan mungkin akan menarik saat ini. Kalian pergi saja. Dermaga Wangjiang juga ada di sini untuk pameran. Aku akan ke sana dan melihat bagaimana persiapannya. Aku akan datang menemui kalian setelah selesai. Kalau begitu, kami ikut denganmu. Lagi pula, kami tidak ada urusan. Tidak perlu. Kalian cari saja tempatnya dulu. Aku akan kembali setelah melihat-lihat. Baiklah kalau begitu, kata Liang Jinming. Xiaoyu, ikut kami. Aku akan mengajakmu bertemu beberapa pria. Sebaiknya aku ikut Kakak Lin, kata Zhang Xiaoyu pelan. Kakak Lin bisa marah. Mereka bertiga menatap Lin Yi serempak. Dasar binatang sialan. Kau bahkan tidak mau melepaskan kapanya. Lin Yi terdiam. Aku tidak melakukan apapun. Zhang Xiaoyu terkekeh. Pewaris generasi kedua yang kaya raya dan berkuasa ini tampaknya tidak sesulit yang dibayangkannya. Ngomong-ngomong, Kakak Lin, apa yang kau katakan pada kakak ipar tentang kedatanganmu ke sini?
Apa dia akan memeriksamu di tengah jalan dan datang ke sini untuk menangkapmu? Kau bisa. Dia bahkan memasak pangsit untukku pagi ini dan berpesan agar aku menjaga kesehatanku. Dia bahkan memintaku untuk tidak kelelahan. Sial, binatang apaan? Qin Han menarik Liang Jinming dan Gao Zongyuan, lalu berbalik untuk pergi. Lin Yi. Ada apa dengan mereka? Itu benar-benar yang dia katakan padaku. Setelah Qin Han dan yang lainnya pergi, Lin Yi menelepon Bi Songjiang. Kita sudah sampai. Kalian di mana? Aku datang untuk melihat. Kita sudah di dermaga Phoenix. Semuanya sudah siap. Ada papan petunjuk untuk kita di sini. Kalian akan melihat kita begitu sampai di sini. Baiklah, aku akan mampir sekarang. Tunggu aku di kapal. Oke. Setelah menutup telepon, Lin Yi dan Zhang Xiaoyu hendak pergi ketika mereka mendengar seseorang di belakang mereka. Tuan Lin. Lin Yi berbalik dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah Yan Qi, yang pernah ditemuinya sebelumnya. Pakaian Yan Qi sangat elegan. Ia mengenakan setelan jas hitam dan kuning. Rambutnya dikeriting bergelombang besar, dan kalung berlian menghiasi lehernya yang indah. Pakaiannya tidak lagi tampak mendominasi dan garang seperti saat ia bekerja, kini ia tampil lebih segar dan menawan. Kamu di sini juga. Melihat Yan Qi di sini, Lin Yi agak bingung. Biasanya, wanita dengan status seperti dia tidak akan datang ke sini. Meskipun acara ini sangat penting, kebanyakan orang tahu bahwa itu bukan tempat yang baik. Aku sedang cuti beberapa hari ini, jadi aku datang ke sini bersama pacarku. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, kata Yan Qi sambil tersenyum. Itu benar-benar suatu kebetulan. Tuan Lin, apakah Anda akan streaming? Tanya Yan Qi. Aku harus mengurus beberapa urusan dulu. Apakah aku akan streaming atau tidak, tergantung perasaanku. Kebetulan saya sedang tidak ada kegiatan. Tuan Lin, bolehkah saya ikut? Aku tidak keberatan, asalkan pacarmu juga tidak keberatan, kata Lin Yi. Zhang Xiaoyu memandang Yan Qi dan kemudian ke Lin Yi. Dia sudah punya pacar. Kenapa dia masih mencari kakak Lin? Hatinya sakit memikirkan pacarnya. Mengapa ia merasa seperti akan diselingkuhi? Bab 725 Aku akan membiarkanmu melihat mainan orang kaya. Ada hal penting yang ingin kubicarakan dengan Tuan Lin. Kurasa dia tidak akan keberatan. Yan Qi menyisir rambutnya. Ia bersikap sangat genit dan feminin. Kalau begitu, ayo pergi. Mereka bertiga masuk ke dalam Bentley dan melaju menuju dermaga Phoenix. Pulau Yawan tidak besar. Setelah berkendara lebih dari 20 menit, mereka tiba di dermaga Phoenix. Begitu Lin Yi berkendara ke tempat parkir, dia melihat kapal pesiar mewah berjejer satu demi satu. Dalam hal kemewahan, tidak ada tempat di Huaxia yang dapat dibandingkan dengan ini. Selain itu, ada juga kapal pesiar besar yang diparkir tepat di ujung dermaga sepanjang 100 meter itu. Melihat kapal pesiar besar itu, Zhang Xiaoyu merasa kagum. Panjangnya setidaknya 300 meter dan tingginya lebih dari 10 lantai. Sungguh menakjubkan melihat kapal sebesar itu di depan mereka. Melihat kata-kata, dermaga Wangjiang, tercetak di kapal, Lin Yi tahu bahwa ini pasti kapal yang telah ia beli dengan harga 2,5 miliar. Lin Yi menggosok dagunya. Uangnya tidak terbuang sia-sia. Saudara Lin, lihat kapal itu. Indah sekali, dan besar sekali, Zhang Xiaoyu menunjuk ke arah Starfish Cruise. Ya, hal-hal besar memang bagus. Ini seharusnya kapal terbesar di negara ini, kata Yan Qi. Lihat logo di kapalnya. Sepertinya ada tulisan dermaga Wangjiang di atasnya. Saya tahu dermaga Wangjiang, dermaga itu sangat terkenal di Pulau Zonghai, saya pernah ke sana bersama seorang teman, dermaga itu sangat bagus, tapi agak mahal. Lin Yi tersenyum. Kalau kau tertarik, aku akan mengantarmu naik kapal nanti. Apa itu benar-benar mungkin? Kenapa tidak? Lagi pula, itu kapalku. Ah, itu kapalmu. Zhang Xiaoyu berkata dengan heran, tapi Direktur Yan bilang kapal itu milik dermaga Wangjiang. Aku lupa memberitahumu, dermaga Wangjiang juga milikku. Zhang Xiaoyu dan Yan Qi membelalakan mata mereka karena tidak percaya. Pak Lin, saya selalu penasaran. Bapak sudah kaya dan terkenal. Kenapa masih siaran langsung? Karena aku sudah punya segalanya, jadi aku tidak punya keinginan lain. Yan Qi tersenyum. Maaf atas kesalahpahamannya. Ngomong-ngomong, apa kau tidak punya sesuatu untuk diceritakan padaku? Ceritakan sekarang. Yan Qi meluruskan raut wajahnya. Begini. Baru-baru ini, kami sedang merencanakan program survival di alam liar dengan beberapa stasiun televisi di negara lain. Kami berencana mengundang para ahli survival di alam liar dari berbagai negara untuk berpartisipasi. Saya ingin bertanya kepada Tuan Lin apakah Anda punya pendapat tentang hal ini.
Saya ingin mengundang Anda untuk berpartisipasi. Bertahan hidup di alam liar. Lin Yi mengerutkan kening, apa kau salah orang? Aku mungkin streamer luar ruangan, tapi tetap saja, bertahan hidup di alam liar adalah lompatan besar bagiku. Lin Yi tahu batas kemampuannya. Ia hanya memiliki pengetahuan dasar tentang bertahan hidup di alam liar dalam benaknya. Namun, teori dan praktiknya sangat berbeda. Ia tidak bisa mencampur adukkan keduanya. Sama seperti hari itu ketika mereka sedang merakit senjata di area garnisun. Jika dia tidak berlatih sebelumnya, kecepatan perakitan akhirnya tidak akan secepat ini. Memang ada kesenjangan antara siaran langsung di luar ruangan dan bertahan hidup di alam liar. Namun, setelah melihat keahlianmu di area garnisun hari itu, aku rasa kamu seharusnya sudah punya fondasi yang kuat. Seharusnya kamu boleh ikut serta dalam program semacam itu. Bagaimana dengan hadiahnya? Apakah Anda tertarik dengan hadiah yang kami berikan? Yan Qi berkata dengan malu-malu. Dia kaya, tampan, dan berstatus. Hadiah apapun yang ditawarkannya tidak pantas untuknya. Oleh karena itu, dia tidak bisa menggunakan hadiah untuk memikatnya. Kamu benar. Yan Qi tersenyum pada Lin Yi, kalau begitu, apakah kamu tertarik untuk berpartisipasi dalam acara ini? Akan ada banyak pakar yang berpartisipasi. Jika kamu merasa hidup terlalu membosankan, kamu bisa menemukan banyak keseruan di acara ini dan menantang diri sendiri. Kapan acaranya dimulai? Dalam waktu sekitar 1 bulan. Baiklah, untuk sementara saya setuju. Kalau jadwal saya memungkinkan, saya bisa ikut. Karena banyak misi sistem yang dipicu secara acak, Lin Yi tidak akan menolak kejadian seperti itu selama tidak ada terlalu banyak masalah dengannya. Kalau begitu, aku akan mencatat nama Tuan Lin dulu, kata Yan Qi sambil tersenyum. Baiklah, lakukan saja apa yang menurutmu pantas. Setelah berjalan beberapa saat, mereka bertiga tiba di dermaga Phoenix. Tepat seperti yang dikatakan Bi Songjiang, begitu dia masuk, dia melihat tanda besar bertuliskan, dermaga Wangjiang. Kak Lin, kurasa kita harus streaming ini dulu. Kita harus memanaskan streamingnya dulu, kalau tidak, efeknya tidak akan begitu bagus. Zhang Xiaoyu berkata, dengan materi siaran langsung yang bagus sekarang, sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkannya. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Dalam hal streaming langsung, Zhang Xiaoyu jauh lebih profesional daripadanya. Kalau menyangkut masalah seperti ini, dia hanya perlu mendengarkan pengaturan dari istrinya. Zhang Xiaoyu mengeluarkan perlengkapan Lin Yi dari tasnya. Siaran langsung resmi dimulai. Halo semuanya. Mulai sekarang, siaran langsung Pulau Yawan akan resmi dimulai. Hari ini, kita akan mengikuti jejak pria bertopeng dan melihat mainan-mainan orang kaya ini. Hei, 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 kenapa kamu mengarahkan kamera ke Yan Qi? Tanya Lin Yi. Yan Qi tersipu dan segera menutupi wajahnya. Haha, menarik. Mainan ini besar dan sulit dikendalikan. Maaf, maaf. Ini kecelakaan streaming. Zhang Xiaoyu segera memutar kamera dan mengarahkannya ke kapal pesiar yang berlabuh di dermaga Phoenix. Interlude yang tidak disengaja ini langsung memeriahkan suasana siaran langsung. Hanya dalam beberapa menit, popularitasnya mencapai lebih dari 200.000. Namun, Zhang Xiaoyu tetap mengerutkan kening karena hal itu tidak memenuhi harapannya. Menurutnya, dengan jumlah penggemar Brotherlin saat ini, ia bisa mencapai 500.000 dalam sekejap. Angka ini terlalu rendah. Mungkinkah semua orang sudah pergi makan malam dan tidak ada yang menonton siaran langsungnya? Zhang Xiaoyu berkata dengan sengaja. Kalian yang bilang mau nonton streaming kami di Pulau Yawan. Sekarang kita di sini, nggak ada yang nonton. Kalau aku tahu, aku nggak akan datang. Xiaoyu, kamu seharusnya puas. Ini salahmu karena memulai siaran langsungmu terlambat. Long Shuai sudah mulai siaran langsung setengah jam yang lalu setelah turun dari pesawat. Dia juga ada di dermaga Phoenix, jadi semua orang ada di ruang obrolannya. Aku datang hanya karena melihat siaran langsung kakak bertopeng sudah dimulai. Sial, apa orang-orang ini menghantui kita? Nggak apa-apa kalau kita ketemu di bandara, tapi kita malah ketemu lagi di sini, keluh Zhang Xiaoyu. Mau bagaimana lagi? Kita pasti harus mengunjungi dermaga ini kalau kamu mau streaming. Ini sudah tidak bisa dihindari. Baiklah, tenanglah. Kenapa kamu begitu gelisah, kata Lin Yi, kita urus saja urusan kita sendiri. Biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Saudara Lin, jika saudara Gao tidak memberitahu saya bahwa Anda menusuk seseorang, saya pasti akan berpikir bahwa Anda adalah orang yang berbudi luhur. Yan Qi sedikit bingung. Seseorang setampan dia pastilah seorang bajingan di masa lalu. Apakah ada keraguan tentang itu? Bab 726 pertunjukan skala besar di streaming. Ayo pergi. Berhenti berkhayal.
Ayo kita lihat sebelum gelap. Mereka bertiga berjalan menuju kapal pesiar yang dikenal sebagai Starfish. Bahkan Yan Chi pun menantikannya. Namun, begitu mereka masuk, mereka mendengar keributan. Mereka menoleh dan secara kebetulan melihat Long Shuai dan yang lainnya. Asisten yang mendampingi masih mengenakan pakaian yang sama seperti sebelumnya. Namun, Long Shuai telah berganti pakaian dengan celana pendek pantai yang sangat kasual dan kacamata hitam. Pakaian itu sangat cocok untuk siaran langsungnya hari ini. Saudara-saudara, kita sudah sampai di dermaga Phoenix. Disinilah semua kapal pesiar pribadi dipajang, kata Long Shuai. Aku juga baru saja bicara dengan bos di sini. Nanti aku akan membawa kalian ke kapal pesiar terbesar kedua di sini. Long Shuai, ada kapal pesiar yang lebih besar di sebelah kita. Kelihatannya mewah sekali. Ayo kita ke sana dan lihat. Benar sekali. Dengan statusmu sebagai streamer nomor 1 di internet, kau memang harus memamerkan hal-hal terbaik. Meskipun kapal pesiar yang dikenal sebagai MOS itu lumayan, kapal itu tidak sebagus kapal di sebelahnya. Long Shuai tersenyum seolah-olah dia menduga orang-orang dalam siaran langsung akan mengatakan ini. Saudara-saudara, izinkan saya memperkenalkan kalian. Kapal pesiar di sebelah kita bernama Starfish. Kapal itu adalah yang termewah dan terbesar di dermaga Phoenix. Namun, ada aturan yang berlaku hari ini bahwa kapal itu tidak akan menerima siapapun. Karena itu, kita hanya bisa mundur selangkah dan mengunjungi MOS. Karena mereka punya aturan seperti itu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sangat mengesankan bahwa Long Shuai dapat membawa kita berkeliling MOS. Tentu saja. Gelar streamer outdoor nomor 1 di internet bukan cuma pamer. Sejujurnya, saya kenal seseorang di dermaga Wangjiang. Saya sudah memintanya untuk mengajak kalian melihat-lihat setelah tur besok, tapi kami tidak bisa melakukannya hari ini. Tidak masalah. MOS juga akan sama. Aku belum pernah melihat seperti apa interior kapal pesiar sejak aku masih kecil. Semuanya, jangan cemas. Aku akan mengajak kalian mengintip sekarang. Zhang Xiaoyu melengkungkan bibirnya dengan nada jijik saat dia melihat Long Shuai dan yang lainnya melakukan streaming langsung. Orang ini terlalu pandai membual. Dia membuatnya terdengar seperti benar. Lin Yi tersenyum. Pria Long Shuai ini cukup menarik. Siaran langsungnya sangat menarik perhatian. Meskipun agak berlebihan, tapi tetap saja sangat menarik. Ini seharusnya menjadi bakat siaran langsung milik Zhang Xiaoyu. Long Shuai akan naik ke kapal. Aku ingin menyelinap dan melihatnya. Saya menyadari bahwa dalam hal siaran langsung di luar ruangan, Long Shuai tampaknya lebih mengesankan. Dia kenal semua orang. Saudara Topeng, Anda tampaknya sedikit kurang. Melihat popularitas siaran langsung menurun sedikit demi sedikit, Zhang Xiaoyu menjadi panik. Jangan pergi. Bukankah kalian bilang kalian penggemar berat broter mas? Kenapa kalian semua pergi sekarang? Ini terutama karena mereka sudah naik ke MOS. Kita harus pergi dan melihatnya. Bukankah itu cuma MOS? Itu cuma kapal termewah kedua di sini. Nanti aku ajak kamu lihat Starfish. Jauh lebih bagus daripada kapal itu. Kau bercanda. Long Shuai sudah bilang kalau bintang laut tidak menerima tamu hari ini. Bagaimana kau akan membawa kami ke sana? Menurutmu dia bisa dibandingkan dengan kakak bertopeng? Dia jauh dari tandingan kakak bertopeng. Zhang Xiaoyu berkacak pinggang dan berkata, begini, kapal pesiar Starfish itu milik saudara Topeng. Tak ada orang lain yang boleh masuk, tapi saudara Topeng bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Kalau kau pergi sekarang, kau pasti akan menyesal. Mendengar kata-kata Zhang Xiaoyu, orang-orang dalam siaran langsung tertawa terbahak-bahak. Xiaoyu, aku melihatmu sudah berubah. Bagaimana aku berubah? Dulu kamu orang yang sangat jujur. Kenapa sekarang kamu jadi tukang bohong yang payah? Kamu bahkan bisa berbohong seperti itu. Apa kamu pikir kami akan percaya padamu? Zhang Xiaoyu. Dunia macam apa yang dia tinggali? Pihak lain terus membual, namun kalian semua mempercayainya. Aku mengatakan kebenaran, tetapi tak seorang pun mempercayaiku. Apakah aku setidak dapat dipercaya itu? Aku pergi. Kamu terlalu tidak realistis. Kita akan menonton siaran langsung Long Shuai. Ayo, kita ke kamar Long Shuai untuk melihat-lihat pelayarannya. Kurasa mereka cuma bisa jalan-jalan di pinggiran saja. Dari segi kualitas arus, mereka jelas tidak bisa dibandingkan dengan Jenderal Long. Aku juga berpikir begitu. Ayo pergi. Jangan buang-buang waktu di sini. Dengan lonjakan aktivitas ini, popularitas Lin Yi berkurang setengahnya. Zhang Xiaoyu begitu cemas hingga ia menghentakkan kakinya. Popularitas ruang siaran langsung itu memang tidak setinggi milik pihak lain. Sekarang, banyak yang sudah pergi. Ini semua salahnya. Jangan khawatir,
biarkan saja mereka pergi, kata Lin Yi dengan tenang. Tapi orang-orang ini terlalu menyebalkan. Itu sudah diduga, kata Lin Yi. Kami orang-orang yang mengandalkan kekuatan untuk berbicara. Kami tidak akan main-main dengan hal-hal yang dangkal itu. Yan Qi berdiri di samping dan menatap Lin Yi. Pria ini benar-benar seorang Buddhis. Sungguh tidak mudah baginya untuk mencapai posisinya saat ini dengan kepribadiannya yang tenang dan bebas konflik. Kalian kenapa? Aku sudah di sini, tapi kalian tidak mengizinkanku naik. Mereka bertiga hendak pergi ke Starfish ketika mereka mendengar keributan datang dari Long Shuai. Maaf, kami punya aturan di sini. Selain staf terkait, orang luar tidak diizinkan naik ke kapal. Mohon pengertiannya, kata staf yang menjaga kapal. Semuanya, tolong buka mata kalian lebar-lebar. Apa kalian tidak tahu siapa aku, kata Long Shuai dengan marah. Maaf, saya tidak kenal Anda. Tanpa kartu identitas staf, kami tidak akan mengizinkan Anda masuk. Aku beri waktu 3 detik. Kalau kau tidak mengizinkan kami masuk, kau harus menanggung akibatnya. Maaf. Tidak ada yang bisa masuk tanpa dokumen yang sah. Hehe, aku, Long Shuai, datang ke sini untuk membantu promosi, tapi kau malah tidak mengizinkanku masuk. Hari ini, aku akan menunjukkan tempatmu yang sebenarnya. Dengan itu, Long Shuai mengeluarkan teleponnya dan melakukan panggilan. Lin Yi, yang berdiri tak jauh dari situ, tersenyum. Sepertinya siaran langsung mereka juga akan gagal. Saudara Lin, dia hanya berakting, kata Zhang Xiaoyu. Akting. Mereka sendiri yang mengaturnya. Mereka sendiri yang menciptakan konflik. Sebelumnya, mereka bersumpah bisa melakukan siaran langsung di kapal. Jika gagal, popularitasnya akan sangat terpengaruh, jadi mereka berpura-pura. Dengan begitu, akan terlihat bahwa dia sangat berkuasa. Lin Yi mengangguk sambil berpikir. Jadi begitulah yang sebenarnya terjadi. Tak lama kemudian, panggilan Long Shuai tersambung dan dia berkata dengan mencolok. Manajer Sun, ada apa? Saya datang ke sini untuk siaran langsung, tapi 2 penjaga di bawah malah menghentikan saya di luar. Apakah begini cara Anda biasanya mendidik bawahan Anda? Ya, aku di sini. Kuharap kau bisa menyelesaikan masalah ini sebentar lagi, karena saudara-saudaraku di siaran langsung sudah tidak sabar lagi. Bab 727 Siapa yang sebenarnya jagoan? Dengan itu, Long Shuai menyalakan pengeras suara. Manajer Sun, saya tidak ingin bicara omong kosong lagi dengan mereka. Anda harus menangani ini. Ada apa denganmu? Long Shuai itu temanku. Beraninya kau menghentikannya di luar. Apa kau masih ingin mempertahankan pekerjaanmu? Cepat dan biarkan dia masuk. Kami mengerti, Manajer Sun. Kemudian, pria di telepon itu berkata dengan sopan. Long Shuai, maafkan aku. Setelah acaranya selesai, aku akan memotong setengah dari gaji bulanan mereka. Ini terlalu banyak. Baiklah, aku hanya sedang marah tadi. Mari kita bersikap lunak sebisa mungkin. Baiklah, karena kamu sudah bertanya, aku harus memberimu wajah. Baiklah, aku akan melakukan streaming sekarang, aku tidak akan bicara denganmu lagi, kata Long Shuai. Baru-baru ini aku dengar ada hotel bintang 6 di Yanjing. Prasmanannya lumayan. Aku akan mentraktirmu. Tidak masalah. Melihat akting Long Shuai, Lin Yi tiba-tiba merasa seperti sedang belajar tentang aspek kehidupan yang benar-benar baru. Sungguh jenius. Menurutku orang ini lumayan. Apa kau ingin dia ikut serta dalam acara survival di alam liar itu? Tanya Lin Yi kepada Yan Qi. Yan Qi menggelengkan kepalanya. Dia terlalu berlebihan. Gayanya seperti ini tidak cocok untuk pertunjukan kita. Bukankah itu lebih sesuai dengan efek programnya? Program bertahan hidup di alam liar adalah program yang sangat jantan. Orang-orang seperti dia yang fasih berbicara namun tidak memiliki kemampuan sejati hanya akan menjadi umpan meriam jika mereka bergabung. Kalau begitu, kualitas acaramu tampaknya cukup tinggi. Tentu saja. Yan Qi tersenyum pada Lin Yi. Hanya pria sejati sepertimu yang cocok. Kalau anak-anak muda itu pergi, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Zhang Xiaoyu menatap Yan Qi dalam-dalam. Bagaimana dia tahu kalau saudara Lin adalah pria sejati? Apakah sesuatu yang tak terkatakan terjadi di antara mereka berdua? Tetapi saudara Lin punya pacar dan Direktur Yan punya pacar. Kalau dipikir-pikir lagi, masalah ini tampaknya cukup menarik. Pada saat yang sama, siaran langsung Long Shuai dimulai lagi. Popularitas siaran langsung tersebut telah menembus angka 5 juta dan memasuki posisi ketiga dalam peringkat popularitas platform tersebut. Long Shuai luar biasa. Dia kenal banyak orang kaya. Beginilah jadinya kalau kita memandang rendah orang lain. Tunjukkan siapa gurunya dan siapa muridnya. Kenapa kau tidak lihat statusmu sendiri?
Beraninya kau pamer pada orang berpangkat tinggi seperti Jenderal Long. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kau pikirkan. Bukankah kau hanya ingin dipermalukan? Ini bukan apa-apa. Aku datang dari siaran langsung Bro Termas. Dia cuma membual tanpa malu-malu kalau dia mau mengajak orang-orang di siaran langsung itu naik ke Starfish. Bintang laut. Kapal pesiar terbesar di sini. Benar. Itu yang dia katakan. Dan dia bilang dia pemilik kapal pesiar itu dan bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Sial, bukannya dia jago banget nyombong. Apa dia nggak takut ditampar? Aku tidak tahan mendengarnya membual, jadi aku datang untuk menonton siaran langsung Long Shuai. Aku juga menonton siaran langsungnya. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku tidak akan menonton siaran langsungnya lagi. Aku sudah mematikannya. Kedepannya, aku hanya akan menjadi penggemar Long Shuai. Melihat semua orang di siaran langsung memfitnah Lin Yi, Long Shuai tersenyum. Baiklah, baiklah. Karena semua orang tahu dia sedang membual, berhentilah mempercayainya. Kenapa kalian harus membahasnya dengan sengit di sini? Lagi pula, kita semua berada di platform yang sama, dan aku suka mendukung Streamer kecil. Kalau nanti, ketika semua orang menyebut Streamer luar ruangan, dan mereka hanya bisa memikirkan aku, Long Shuai, itu akan membosankan. Long Shuai masih yang terbaik. Dia jauh lebih baik daripada Streamer kecil yang cuma bisa menyombongkan diri. Sekarang, banyak orang mengira Long Shuai sedang menyombongkan diri, jadi mereka menirunya. Padahal, yang tidak mereka tahu adalah Long Shuai memang sehebat itu. Long Shuai, sepertinya kita baru saja bertemu dengan saudara Topeng. Maukah kalian pergi dan menyapanya? Mereka juga ada di sini. Long Shuai bergumam, lalu mendongak. Ia melihat Lin Yi dan Zhang Xiaoyu tak jauh dari situ, lalu melambaikan tangannya. Bung, kamu kesini buat streaming juga. Tidak bisakah aku melakukan itu? Jangan marah begitu. Kita semua berada di platform yang sama. Aku hanya ingin membantumu. Tolong aku. Begini masalahnya. Aku kenal sebagian besar produsen di pameran kapal pesiar ini. Satu panggilan telepon dariku dan aku bisa mengajakmu ikut siaran langsung. Tapi bukan Mos, karena yang ini dipesan khusus untuk siaran langsungku hari ini. Tidak perlu. Kita akan ke Starfish nanti. Santai saja streaming di sini. Hahaha. Mendengar kata-kata Lin Yi, orang-orang di siaran langsung Long Shuai tertawa terbahak-bahak. Lihat apa yang kukatakan. Bukankah dia sangat sok? Dia memang sok banget. Aku menyesal nggak nonton siaran langsungnya sekarang dan nonton dia pamer. Haha. Long Shuai, kami tidak mau naik kapal lagi. Kami ingin melihatnya ditampar. Itu tidak bagus. Lagi pula, kita berada di platform yang sama. Ayo kita selamatkan dia. Untuk apa menyelamatkan muka? Tidak perlu seperti ini. Semakin kau bertingkah seperti ini, dia akan semakin sok. Kita harus ke sana dan memberinya pelajaran. Kalau tidak, dia akan benar-benar berpikir bahwa dia Streamer luar ruangan terbaik di internet. Baiklah, ayo kita ke sana dan lihat. Sebenarnya, aku juga cukup penasaran bagaimana dia akan menyelesaikan masalah ini. Apa maksudmu? Dia pasti akan ditampar. Lalu, dia akan mencari alasan untuk mengusir penonton. Haha, nggak masalah dia naik kapal atau enggak. Kita cuma mau lihat gimana dia ditampar. Ayo pergi sekarang. Aku tidak sabar. Long Shuai dan Bai Bingyu saling memandang dan tersenyum. Kita bisa naik kapal nanti. Ayo kita nonton acaranya dulu. Ayo pergi, kata Bai Bingyu sambil menyilangkan tangannya. Si jalan kecil itu merebut tempat pertamaku di acara itu beberapa hari yang lalu. Sekarang, akhirnya aku punya kesempatan untuk membalas dendam. Kalau begitu, ayo pergi. Aku akan membalaskan dendammu. Long Shuai memimpin anak buahnya menuju Lin Yi. Lin Yi melirik mereka. Apa yang kalian lakukan di sini? Apa kalian mau naik kapal juga? Tidak, aku di sini karena orang-orang di siaran langsungku penasaran. Kenapa kamu bisa naik Starfish? Apa yang membuatmu penasaran? Apa kamu belum pernah mengenal dunia? Yah, aku sudah bertanya pada pimpinan mereka dan mereka sudah menyatakan dengan sangat jelas bahwa kapal pesiar ditutup hari ini dan tidak ada yang diizinkan naik. Karena itu, orang-orang di siaran langsungku sangat penasaran. Bagaimana caranya naik? Kalau tidak, kenapa aku bilang kalian belum melihat dunia? Kalian bahkan penasaran dengan hal-hal seperti itu. Long Shuai mengangkat bahu. Kak, kamu memang orang paling cerewet yang pernah kulihat selama bertahun-tahun. Dengan itu, Long Shuai membuat gerakan mengundang. Ayo. Tolong tunjukkan kami cara menaiki Starfish. Dasar sekelompok orang terbelakang.
Lin Yi berkata tanpa daya dan berjalan menuju bintang laut sambil memasukkan tangan ke dalam saku. Bab 728 Aku akan menggandakannya. Melihat Lin Yi pergi dengan tenang, asisten Long Shuai mengarahkan kamera ke arahnya dan Zhang Xiaoyu. Long Shuai bergerak mendekati Bai Bingyu, tampak bingung. Apakah anak ini gila? Saya tidak tahu apakah dia sakit atau tidak, tetapi dia mungkin tidak stabil secara mental, kata Bai Bingyu. Pada saat ini, asisten Long Shuai diam-diam berjalan mendekat dan berbisik. Long Shuai, Suster Bing, apakah menurutmu dia benar-benar bisa naik ke kapal? Bagaimana mungkin? Kedengarannya seperti lelucon, kata Long Shuai. Saya sudah lama sekali mencoba membujuk penanggung jawab mereka sebelum ini, tapi saya tidak mendapat persetujuannya. Bagaimana mungkin dia mau melakukannya? Tapi waktu dia datang ke sini, dia naik G550. Dia pasti luar biasa. Ini adalah dua hal yang berbeda, kata Long Shuai. Mudah untuk mengambil G550 asalkan punya uang. Tapi Starfish berbeda. Harga kapal ini mencapai 2,5 miliar yuan, jauh lebih mahal daripada G550. Lagi pula, waktu itu aku bahkan membawa bos kita keluar, tapi tetap saja tidak berguna. Sehebat apapun dia, bisakah dia sebanding dengan bos kita? Benar. Di industri ini, bos kita punya pengaruh yang cukup besar. Long Shuai tersenyum. Suruh juru kamera mengarahkan kamera ke mereka berdua. Jangan lewatkan pertunjukan bagus ini. Pada saat yang sama, Lin Yi dan dua orang lainnya sudah berjalan menuju eskalator. Maaf, Tuan, tapi kami tidak menerima tamu hari ini, kata petugas yang menjaga eskalator. Haha. Orang-orang di siaran langsung Long Shuai tertawa terbahak-bahak. Lihat, dia berhenti. Haha, adegan tampar muka besar-besaran. Memalukan sekali. Long Shuai saja tidak bisa naik, tapi kalian berdua, para streamer kecil, ingin naik. Kalian pasti bermimpi. Lin Yi memiringkan kepalanya dan menatap staf yang menjaga area tersebut. Pendatang baru, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Staf itu mencibir. Maaf, saya sudah bekerja di sini selama 3 tahun. Saya karyawan lama, tapi saya benar-benar tidak mengenal Anda. Begitu kata-kata ini diucapkan, orang-orang di siaran langsung Long Shuai bergemuruh lagi. Apa yang dipikirkan orang ini? Kenapa dia memohon untuk dipermalukan? Haha, aku hampir ketawa. Kamu malah menuduhnya begitu. Apa kamu pikir semua orang kenal kamu? Sial, untung saja aku datang tepat waktu. Aku bahkan memberinya tip 20 yuan sebelumnya. Sekarang setelah aku pikir-pikir, aku menyesal. Dia tidak punya kekuatan untuk pamer, tapi sungguh menyenangkan melihatnya ditampar. Pemandangan di hadapan mereka menyebabkan Long Shuai dan Bai Bingyu tertawa. Kakak ini terlalu menarik. Apa dia tidak tahu kalau konflikku sudah direncanakan sebelumnya? Bai Bingyu mengangkat bahu. Dia mungkin tidak tahu tentang itu. Dia mungkin berpikir kau menyelesaikannya begitu saja. Long Shuai menggelengkan kepalanya. Karena aku punya basis penggemar yang besar dan koneksi bos, manajer kapal setuju untuk bergabung dengan acara ini. Dia bukan siapa-siapa. Aku sudah memberinya contohnya, tapi dia masih belum bisa memahaminya. Kurasa dia tidak cocok lagi menjadi streamer. Ini bukan urusan kita. Fokus saja pada pertunjukannya, Bai Bingyu menyombongkan diri. Dalam siaran langsung ini, lawan Long Shuai adalah Lin Yi, dan lawan Bai Bingyu adalah Zhang Xiaoyu. Sejak ia memperoleh juara pertama dalam acara tersebut, banyak sumber daya platform yang condong ke arahnya. Akibatnya, statusnya dipertanyakan. Jika dia bisa mempermalukannya, maka dialah yang akan menjadi penerima manfaat utama. Pada saat ini, di depan eskalator, staf memandang Lin Yi dan berkata, Tuan, silakan pergi. Apapun yang terjadi, saya tidak akan mengizinkan Anda naik. Lin Yi melepas kacamata hitamnya dan memperlihatkan matanya. Staf yang berbicara tercengang. Meskipun dia masih mengenakan topeng, dia sekilas mengenali bahwa orang yang berdiri di depannya adalah Presiden Lin dari dermaga Wangjiang. Lin Yi memberi isyarat diam dan mengenakan kembali kacamata hitamnya. Bagus. Kamu harus selalu bersikap serius terhadap pekerjaan. Lin Yi menepuk bahu tongkat itu dan menaiki kapal bersama Zhang Xiaoyu dan Yan Qi. Melihat mereka bertiga menaiki kapal, udara terasa membeku saat itu juga. Siaran langsung Long Shuai meledak. Sial, apa yang terjadi? Dia benar-benar naik ke kapal. Melihat pemandangan ini, Long Shuai dan Bai Bingyu keduanya tercengang. Tak seorang pun mengerti apa yang sedang terjadi. Sulit. Mungkinkah mereka sudah membicarakan ini sebelumnya? Tanya Bai Bingyu heran. Itu mustahil. Mustahil dia melakukan itu. Bahkan aku pun tidak bisa mengaksesnya. Bagaimana dia melakukannya? Pada saat ini,
asisten Long Shuai berjalan mendekat dan berbisik di telinganya. Kak Long, apa yang harus kita lakukan sekarang? Siaran langsungnya sedang heboh. Long Shuai menatap ruang siaran langsung dengan ekspresi muram. Persis seperti yang dikatakan asistennya. Long Shuai, ada apa? Bukankah kamu bilang Starfish tidak dibuka untuk umum hari ini? Kenapa kakak topeng masuk? Iya, apakah kemampuanmu tidak cukup baik? Waktu kamu ke MOS, kamu harus panggil orang lain untuk menyelesaikan masalah. Lihat saja Pak Topeng. Dia cuma lepas kacamata hitamnya dan bahkan gak nunjukin wajahnya sebelum staf mengizinkan mereka masuk. Inikah perbedaan kekuatannya? Waktu dia datang tadi, dia naik pesawat biasa, sementara saudara Topeng datang dengan pesawat pribadi. Sekarang, dia pergi ke MOS untuk siaran langsung, sementara saudara Topeng pergi ke Starfish. Lagi pula, dia bahkan tidak perlu mengintimidasi siapapun. Dia menyelesaikannya sendiri. Perbedaan di antara keduanya terlalu besar. Aku nggak nonton ini lagi. Aku mau nonton streaming Bro Termas. Aku rugi kalau sampai ketinggalan acara serunya. Ayo kita ke kamar kakak Topeng. Dia bisa menunjukkan kita hal-hal yang benar-benar bagus. Aku salah paham, kakak Topeng. Dia benar-benar hebat. Long Shuai cuma tahu cara menyombongkan diri dan pamer. Saudara-saudara, izinkan saya memberitahu kalian. Jika kalian pergi, kalian pasti akan menyesal. Saya sudah menyiapkan angpau merah berisi 100.000 yuan dan berencana mengirimkannya nanti. Jika kalian pergi sekarang, kalian tidak akan bisa mendapatkannya. Isolator lotere. Aku belum pernah menang hadiah seumur hidupku. Cek, kenapa kamu bertingkah seolah-olah Pak Topeng tidak akan membagikan angpaunya sendiri? Dia bahkan mungkin akan memberikan lebih banyak daripada kamu. Kak, dari omonganmu, aku tahu kamu baru di siaran langsungku. Aku siap memesan 1 pulau, lalu 2 pesawat untuk diberikan kepada penggemarku sebagai hadiah. Apa menurutmu dia lebih kaya dariku? Tapi kakak Topeng bisa naik ke bintang laut, sedangkan kamu tidak. Long Shuai, aku tahu dari kejadian ini bahwa kau sebenarnya bukan tandingan kakak Topeng. Jangan bersaing dengannya, nanti kau mempermalukan diri sendiri. Ya. Ada juga gelar Streamer luar ruangan nomor 1 di internet. Jangan rebut. Gelar ini milik Bro Termas. Hehe, baiklah kalau begitu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Long Shuai mengangkat bahu dan berkata, aku janji sama semua orang sekarang. Kalau dia beneran ngirim angpau nanti, berapapun yang dia kasih, aku bakal gandain. Bab 729 beri aku 1 juta untuk berlatih dulu. Sial, dia melawan kakak bertopeng. Ini akan menarik. Tapi aku masih ingin menonton siaran langsung Bro Termas. Ayo. Jangan menyesal kalau kamu pergi sekarang. Aku tidak berani berkomentar tentang kategori lain, tapi aku rasa tidak ada yang lebih baik dariku di kategori Streamer Outdoor. Hehe, kalau kamu memang sehebat itu, kenapa kamu tidak naik Starfish dan mengajak kami berkeliling? Apa gunanya bilang begitu? Melihat popularitas siaran langsung itu merosot, ekspresi Long Shuai berubah jelek saat dia mengumpat dalam hatinya. Kalian orang-orang yang pelin-pelan. Shuai panjang. Bai Bingyu menarik lengan baju Long Shuai. Sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Ayo kita pikirkan solusinya. Ayo naik MOS dulu. Nanti aku kirim beberapa angpau, biar popularitas kita pulih, kata Long Shuai. Saya salah perhitungan karena tidak bisa naik Starfish. Nanti saya habisi saja dia dengan uang. Itu solusi yang mungkin. Bai Bingyu mengangguk. Berapa sisa uangmu? Apakah cukup? Aku masih punya lebih dari 1,4 juta. Bukankah mudah untuk menghancurkannya sampai mati? Itu sudah cukup, kata Bai Bingyu. 2 siaran langsung dalam sehari telah dicuri oleh pria bertopeng itu. Jika dia tidak memikirkan solusinya, gelarnya sebagai Streamer luar ruangan nomor 1 akan benar-benar direnggut. Pada saat yang sama, Lin Yi sudah menaiki kapal bersama Zhang Xiaoyu dan Yan Qi. Cahaya senja matahari terbenam menyinari orang-orang di dek. Ombak bergulung-gulung, dan kawanan burung camar terbang di atas kepala. Matahari terbenam terasa sepi, dan langit berwarna kuning musim gugur, melambangkan keindahan tak berujung. Pada saat yang sama, Bi Songjiang keluar dari kabin bersama sekelompok eksekutif. Lin Yi melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka tidak mendekat. Bi Songjiang, yang pandai membaca ekspresi orang, melihat Lin Yi sedang siaran langsung dan berhenti bersama orang-orang kelas atas lainnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk menyeka keringat dingin di dahinya. Bosnya benar-benar tahu cara bersenang-senang. Saudara-saudara, lihat ini. Ini bintang laut. Sesuai dengan namanya yang mewah, kan, kata Zhang Xiaoyu. Kak Mas, kamu keren banget.
Tadi aku buta banget. Kamu streamer outdoor nomor 1 di internet. Saudara Topeng, bukankah kau bilang kapal ini milikmu? Bisakah kau tunjukkan yang asli? Tidak masalah. Setelah acara ini selesai, aku akan meminta Xiao Yu untuk mengadakan acara offline dan mengajak kalian ke sini untuk bermain, kata Lin Yi. Haha, terima kasih, kakak Topeng. Zhang Xiaoyu melihat popularitas siaran langsung tersebut dan menyadari bahwa jumlahnya telah melampaui 4 juta. Baru kemudian ia merasa sedikit lega. Segala sesuatunya akhirnya kembali normal. Saya tidak percaya ada kolam sebesar itu di atas kapal. Zhang Xiaoyu berkata dengan terkejut saat dia berjalan ke buritan. Tidak apa-apa, tidak sebesar yang di rumahku. Tapi kolam ini juga tidak kecil, kata Zhang Xiaoyu. Jika kita bisa mengadakan pesta baju renang di sini, mungkin akan sangat menarik. Bahkan Direktur Yan pun tidak begitu bersemangat. Kenapa kamu begitu terobsesi dengan pesta baju renang? Zhang Xiaoyu melirik Yan Qi dan berkata lemah, bunga lili liar bermekaran di musim semi. Suatu hari nanti, aku juga akan bisa menonjol. Sepertinya aku harus mengadakan pesta baju renang dan menunjukkan padamu seperti apa kecantikan yang sebenarnya. Haha. Orang-orang di ruang siaran langsung tertawa terbahak-bahak. Kak Topeng, kamu kaya sekali. Tidak bisakah kamu memberi Xiao Yu 100.000 yuan dan membantunya memasang implan? Lagi pula, dia kan asisten pribadimu. Dengan angka Xiao Yu, 100.000 yuan tidak cukup. Bahan-bahannya saja sudah 100.000 yuan. Mustahil menghabiskan kurang dari 200.000 yuan. Membandingkan itu menjijikkan. Ada orang yang terlahir dengan angka 200.000 yuan, sementara yang lain terlahir datar. Begitulah hidup. Zhang Xiaoyu berbalik dan menatap Yan Qi dengan iri. Ia benar-benar iri pada orang-orang penting yang berjalan-jalan dengan penampilan 200.000 yuan. Saudara Lin, popularitas siaran langsung kita hampir mencapai 5 juta. Apakah Anda ingin merilis angpau? Baiklah, aku akan membiarkanmu memutuskan. Lin Yi tidak tahu berapa banyak yang harus dia kirim, jadi dia membiarkan Zhang Xiaoyu yang mengurusnya. Kalau begitu, kirim angpau 1.000 yuan dulu. Kita pelan-pelan saja. Semua orang akan dapat bagian. Jangan cemas. Saudara Topeng, kalian tidak bisa melakukan ini. Pihak lawan bilang berapapun yang kalian bagikan, mereka akan menggandakannya. Jelas mereka ingin menghancurkan kalian. Lin Yi tersenyum. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang ingin menghancurkanku. Saya menggunakan ponsel lain untuk melihat siaran langsung Long Shuai. Sepertinya dia langsung mengirimkan 2.000 yuan. Kami memang bisa dengan mudah menyamainya, tetapi kami tidak boleh kalah dalam pertarungan ini. Kak Lin, jangan khawatir. Aku akan lihat siaran langsung mereka dan cari tahu apa yang terjadi. Zhang Xiaoyu mengeluarkan ponselnya dan memasuki kamar Long Shuai. Ia menyadari bahwa memang benar apa yang dikatakan netizen. Sebuah angpau senilai 2.000 yuan baru saja dikirim. Kakak Lin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia sepertinya tidak berniat menyerah. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Ayo kita lanjutkan. Lin Yi berkata dengan acuh tak acuh, kalau dia mengirim 2.000, kita akan beri 4.000. Kita lihat siapa yang bisa bertahan paling lama. Suasana di ruang siaran langsung tersulut oleh kata-kata Lin Yi. Saudara Topeng itu perkasa dan mendominasi. Dia ingin melawannya sampai mati dan menunjukkan siapa yang paling hebat. Zhang Xiaoyu diam-diam mendekati Lin Yi dan berbisik. Saudara Lin, jika Anda yakin, kami akan membayar 2 kali lipat jumlah yang mereka berikan. Apa yang harus kita lakukan jika mereka mengirim puluhan juta? Apakah kita akan mengirim sebanyak itu juga? Kalau begitu aku akan membeli Douyu. Mata Zhang Xiaoyu dipenuhi bintang. Saudara Lin, aku suka pria perkasa dan berwibawa sepertimu. Kalau begitu, pikirkanlah dalam hatimu. Jangan punya pikiran yang tidak pantas. Aku pria yang takkan pernah kau dapatkan. Tidak apa-apa, biarkan aku bermimpi. Setelah mengatakan itu, Zhang Xiaoyu berkata pada dirinya sendiri. Aku akan mengirimkannya sekarang. Semuanya, bersiap-siaplah. Kalau kalian cepat, kalian akan menuai hasilnya. Silakan saja, uangnya tidak banyak. Lin Yi tersenyum. Jangan terlalu ribut, nanti kamu kelihatan belum pernah melihat dunia. Zhang Xiaoyu mengangguk dan mengirimkan angpau merah berisi 4.000 yuan. Karena adanya promo hadiah angpau, popularitas siaran langsung ini telah melampaui 5,5 juta. Pada saat ini, aplikasi pesan pribadi muncul di siaran langsung Lin Yi. Saudara Lin, Long Shuai ingin berkomunikasi denganmu. Tentu saja, aku tidak ada urusan. Zhang Xiaoyu membuka pesan suara pribadi dan mendengar Long Shuai berkata. Bung, kamu mau ngajak ribut sama aku? Apa yang kau bicarakan?
Bukankah kau bilang kau ingin memberikan angpau 2 kali lipat dariku? Aku akan bekerja sama denganmu. Hehe, kita semua di platform yang sama. Membosankan sekali berkompetisi seperti ini. Kata Long Shuai, jangan sampai kau kehilangan muka. Kamu tidak berpikir aku mampu membelinya. Uangmu tidak mudah didapat, kamu tidak perlu melakukan ini. Baiklah, jika itu cara yang kau inginkan, kata Lin Yi kepada Zhang Xiaoyu. Xiaoyu, beri aku 1 juta untuk berlatih dulu. Bab 730 Resepsi Angpau Merah Long Shuai. Kakak Lin, apa yang kau katakan? 1 juta, kata Lin Yi, jika kamu mengirim beberapa ribu hingga puluhan ribu sekaligus, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Zhang Xiaoyu menelan ludahnya. Saat itu, saudara Lin telah memberinya 500 roket super. Ia begitu gembira sampai-sampai tidak bisa tidur di malam hari. Tanpa ia sadari, di mata saudara Lin, ini bahkan bukan uang receh. Tunggu sebentar, apa yang kalian berdua bicarakan? Kalian mau bagi-bagi angpau 1 juta yuan? Long Shuai memelototi mereka. Benar. Aku akan memberi 1 juta yuan dulu. Lalu, kamu harus memberi 2 juta yuan. Setelah itu, aku akan memberi 4 juta yuan lagi. Bagaimana? Long Shuai dan Bai Bingyu menelan ludah pada saat yang sama. Kamu bahkan tidak bisa menyombongkan diri seperti itu. Apa yang bisa dibanggakan? Cuma 1 juta yuan. Angkanya juga nggak selangit. Pada saat ini, Zhang Xiaoyu berkata, Saudara Lin, angpau senilai 1 juta yuan sudah dikirim. Melihat angpau mengambang di depan layar, komentar-komentar di siaran langsung meledak seperti gunung berapi. Pada saat ini, Long Shuai dan Bai Bingyu tercengang. Dia benar-benar mengirim 1 juta yuan. Saya tidak punya uang sebanyak itu di saku saya. Sekalipun mereka melakukannya, mereka tidak akan mau mengirim sebanyak itu. Sial, ini angpau senilai 1 juta yuan. Ini angpau terbesar dalam sejarah Douyu. Kak Mas memang hebat. Dulu, dia selalu memberi tip kepada streamer lain. Hari ini, dia akhirnya berhasil menyadarkan hati nurani para host dan memberi kami angpau sebagai gantinya. Demi Tuhan, sekalipun kamu menyiarkan langsung tidurmu, aku akan menontonnya setiap hari. Lin Yi juga merasa geli. Dia lalu berkata kepada orang-orang di siaran langsung. Seharusnya kamu sudah menerima cukup banyak angpau dariku. Sekarang, pergilah ke siaran langsungnya dan terima angpau 2 juta yuan. Beginilah situasinya. Dia bahkan meminta kami untuk berinisiatif menonton siaran langsung streamer lain. Ini sungguh bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Saudara Topeng, tunggu sebentar. Kami akan kembali setelah mengambilnya. Tidak akan lama. Rasanya aku bakal kaya hari ini, sial, haha. Pergi. Pergi ke rumahnya dan kembali setelah menerima angpau. Orang-orang di siaran langsung Lin Yi membanjiri siaran langsung Long Shuai. Pada saat ini, layar peluru dipenuhi dengan komentar. Long Shuai, beri kami angpau. Bukankah kau ingin memberi kami 2 kali lipat jumlahnya? Kami semua menunggu. Kenapa masih berlama-lama? Jangan bilang kamu nggak mau posting. Bukannya dia tidak mau, hanya saja dia tidak punya banyak uang. Itu sangat mungkin. Bagaimana streamer seperti mereka bisa dibandingkan dengan wirausahawan seperti Brother Mas? Jika dia benar-benar memberi 2 juta, dia mungkin harus menjual rumahnya. Dia melihat layarnya dipenuhi dengan komentar-komentar yang mengejeknya. Long Shuai memaksa dirinya untuk tenang. Lagi pula, ia telah bertransmisi selama bertahun-tahun dan pernah melihat badai seperti ini sebelumnya. Saudara-saudara, saya sangat menyarankan kalian untuk tidak tertipu olehnya. Dia di sini hanya untuk menciptakan persona. Dia tidak bisa dibandingkan dengan streamer luar ruangan sungguhan seperti saya. Kedua, 1 atau 2 juta yuan tidak ada apa-apanya bagiku. Makan malamku dengan Pangeran Berardi di Timur Tengah beberapa bulan lalu menghabiskan lebih dari 1 juta yuan. Apa menurutmu aku kekurangan uang sebanyak ini? Jangan menyombongkan diri. Makanan itu sepertinya bukan salahmu. Kalau kamu benar-benar tidak kekurangan uang, cepatlah kirim angpau 2 juta yuan. Nanti, saudara Topeng akan kirim 4 juta yuan. Kalau kamu tidak mampu, jangan bilang apa-apa. Ekspresi Long Shuai jelek, dan Bai Bingyu juga malu. Dia hanya memiliki 1,4 juta yuan di sakunya, dan mustahil baginya untuk memberikannya kepada mereka. Saudara-saudara, jangan khawatir. Aku pasti akan mengirimkan angpau, tapi tidak sekarang. Aku bisa mengirimkan 20.000 yuan sebagai pemanasan dulu. Jangan pergi, semuanya. Uang ini tidak ada apa-apanya bagiku. 20.000 yuan. Apa kau membakar uang kertas di makam? Siapa yang kau coba tipu? Benar. Saudara Topeng langsung memberikan 1 juta yuan. Secara logika,
seharusnya kamu memberikan 2 juta yuan. Apa gunanya hanya memberikan 20.000 yuan sekarang? Kalau nggak punya uang, bilang aja nggak punya. Ngapain pura-pura di sini? Ini membosankan banget. Ayo, ayo. Aku nggak mau nonton siaran langsungnya lagi. Ayo kita lihat siaran langsung Bro Termas. Starfish Cruise jauh lebih menarik dari ini. Dengan gelombang momentum ini, popularitas siaran langsung Long Shuai langsung terpangkas setengahnya. Jumlahnya telah turun menjadi lebih dari 1 juta, dan penurunan tersebut tampaknya tidak melambat. Dengan laju seperti ini, tidak akan lama lagi jumlahnya akan turun di bawah 1 juta. Cepat pikirkan sesuatu. Kalau begini terus, tamatlah kita, kata Bai Bingyu. Bos telah memintanya untuk melakukan siaran langsung dengan Long Shuai untuk meningkatkan popularitas siaran langsung tersebut. Sekarang, bukan saja popularitasnya tidak meningkat, tetapi malah menurun drastis. Kalau sampai bosnya tahu tentang hal ini, dia pasti kesal sekali. Aku telah jatuh ke dalam perangkapnya, kata Long Shuai dengan galak. Dia pasti sudah memperkirakan saya tidak akan bisa mengirim angpau 200.000 yuan, jadi dia mengirim 1 juta yuan duluan. Orang ini terlalu licik. Bai Bingyu juga berpikir begitu. Dengan modal dan keberanian Long Shuai, ia pun bisa begitu saja mengirimkan angpau berisi 1 juta yuan. Oleh karena itu, dalam kompetisi ini, tempat di mana uang didistribusikan pertama kali pasti memiliki keuntungan. Tidak, 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 tidak. Setelah serangkaian gerakan ini, Saudara Topeng dapat dikatakan telah memperoleh ketenaran dan kekayaan. Dia memang sangat pintar. Bahkan Long Shuai pun pernah tertipu. Sekarang bukan waktunya mengeluh. Kita harus segera memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, kamu akan ditindas olehnya di masa depan. Setelah beberapa detik terdiam, Long Shuai menatap Bai Bingyu dan berkata, "Pinjamkan aku 600.000 yuan. Aku harus memberikan angpau 2 juta yuan hari ini." Kau gila. Mata Bai Bingyu melebar. Kau benar-benar ingin memberikan angpau 2 juta yuan. Mata Long Shuai menyipit, memperlihatkan kilatan yang ganas. Kalau dia berani begini, berarti dia yakin aku nggak bisa kasih 2 juta yuan. Tapi, aku tetap ngotot kasih 2 juta yuan hari ini karena aku mau tampar mukanya. Bai Bingyu mengerutkan kening, menimbang untung ruginya. Meskipun 2 juta yuan bukan jumlah yang kecil, itu juga bukan jumlah yang banyak. Jika dia memberi 2 juta yuan, pihak lain pasti tidak akan bisa mengirim 4 juta yuan. Dengan begitu, tren siaran langsung akan berubah. Long Shuai dapat duduk kokoh di singgasana sebagai streamer luar ruangan nomor 1 dan mempertahankan semua penggemarnya. Di masa depan, hal itu akan menciptakan keuntungan ekonomi yang tak terbatas baginya. Sekalipun tindakan ini sedikit beresiko, namun patut dicoba. Tunggu sebentar. Saya akan mentransfer uangnya sekarang, tapi jangan lupa mengembalikannya. Jangan khawatir, aku sama sekali tidak peduli dengan uang sekecil ini. Aku akan memberikannya padamu saat kita kembali. Tak lama kemudian, Bai Bingyu mentransfer uang itu ke rekening Long Shuai. Dengan 2 juta yuan di tangannya, Long Shuai merasa percaya diri. Ia kembali ke kamera dan menegakkan punggungnya. Saudara-saudara, awalnya saya ingin pelan-pelan menghangatkan diri dan membagikan 2 juta yuan, tetapi kalian terus mengatakan bahwa saya tidak punya uang dan tidak bisa membagikan angpau. Saya tidak suka mendengarnya. Sekarang, aku sudah menyiapkan uangnya. 5 menit lagi, aku akan mengirimkan angpau 2 juta yuan. Kalau kamu terlambat, kamu tidak akan bisa mengambilnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.